Shalom, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi pokok pemberitaan kita hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, pemelihara hidup kami, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau merenungkan sebagian firman Tuhan yang menjadi penuntun dan kekuatan bagi kami, yang membuktikan bahwa Tuhan pelihara kami. Berkati kami dengan firman-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4. Ayat 42 sampai ayat 44. Demikian firman Tuhan. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini, Tuhan memelihara umatnya. Bagaimana kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita? Memang pengalaman hidup ini membuktikan bahwa ketika tidak ada masalah, ketika semuanya lancar, kita aman-aman saja, kita berada di zona nyaman, kita kurang merasakan pemeliharaan Tuhan. Tetapi ketika ada masalah dalam hidup, ada persoalan, ada sesuatu yang kritis dalam hidup kita, maka kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan melihat akan pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Maka bagaimana kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita? Kita hanya bisa melihat itu ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, berbagai masalah, berbagai kesulitan, berbagai tantangan hidup yang kita hadapi. Hari ini bagian firman Tuhan bagi kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4. Secara khusus ayat 42 sampai ayat 44. Namun saya ingin mengajak kita merenungkan dari keseluruhan pasal 4 ini. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 44. Ketika kita melihat bagian ini, maka ada 4 persoalan yang Elisa hadapi dan sekaligus dapat diatasinya dalam persoalan-persoalan sehari-hari. Yang pertama, masalah keuangan. Ketika seorang janda, istri dari seorang hamba Tuhan yang setia, namun ada persoalan hutang yang tidak bisa diselesaikan oleh janda ini dan anak-anaknya. Dia datang kepada Elisa. Dan Elisa berkata, apa yang ada padamu? Yang ada padaku hanya minyak dalam buli-buli. Lalu Elisa berkata, pergilah minta buli-buli yang ada di tetangga-tetangga. Jangan terlalu sedikit. Ambillah, masuk dalam kamar, tutup pintu dan tuangkan minyak itu. Dan janda ini menuangkan minyak itu sampai semua buli-buli yang dipinjam itu penuh. Lalu dia datang kepada Elisa dan Elisa berkata, pergilah, jualah dan bayarlah hutangmu. Kemudian sisanya kamu hidup. Artinya persoalan keuangan,
masalah keuangan yang dihadapi oleh janda ini bisa diatasi. Ada jalan keluar. Tuhan membuktikan bahwa pemeliharaan Tuhan nyata walaupun ada masalah dengan keuangan. Masalah yang kedua yang dihadapi adalah ketika seorang perempuan Sunem dengan anaknya. Perempuan Sunem ini tinggal dengan suaminya dan rumahnya sering menjadi tempat singgah bagi Elisa ketika Elisa dalam pelayanannya. Perempuan Sunem ini rindu untuk membangun satu kamar di lantai atas rumahnya supaya hamba Tuhan bisa tinggal. Dan ketika Elisa lewat dan menginap di rumahnya, Elisa bertanya kepada perempuan Sunem ini apa yang dirindukannya, apa yang menjadi kebutuhannya. Dan perempuan ini mengatakan dia membutuhkan anak, seorang anak. Ada satu kebutuhan pokok di dalam hidupnya, yaitu masalah rumah tangga, masalah keluarga, yaitu kebutuhan anak. Dan Elisa berkata, tahun depan kamu pasti punya anak. Dan puji Tuhan, perempuan Sunem ini punya anak. Namun ketika anak ini bermain, dia berkata, sakit kepalaku. Dan akhirnya anak ini mati. Singkat cerita bahwa anak ini mati, perempuan ini pun datang kepada Elisa. Kenapa kamu kasih saya anak dan anak ini mati? Dan Elisa menyuruh bujangnya untuk pergi meletakkan tongkatnya. Tapi tidak ada kehidupan. Elisa datang dengan perempuan Sunem ini. Elisa membaringkan badannya, memberikan kehangatan kepada anak ini. Dan puji Tuhan, anak ini hidup kembali. Ada masalah keluarga, ada masalah rumah tangga, masalah-masalah pokok dalam rumah tangga kita. Tapi Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan. Bahkan masalah itu menjadi masalah yang serius. Ada kematian, tapi Tuhan bisa menghidupkan. Tuhan memberikan kehidupan, bukan hanya kehidupan saat ini, kehidupan sampai kepada kekekalan. Apa yang menjadi masalah dalam rumah tanggamu, Tuhan mampu menyelesaikannya. Persoalan yang ketiga, ada maut dalam kuali. Dalam perjalanan, Elisa kembali ke Gilgal dan pada waktu itu ada kelaparan di daerah itu. Dan ketika suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, kemudian Elisa berkata kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api, masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi ini. Kemudian bujangnya ini pergi mencari sayur-sayuran dan labu liar, lalu memasaknya. Ketika mereka makan dan menikmati, mereka berkata, ada maut dalam kuali, hai abdi Allah. Ada keracunan, ada sesuatu yang memberikan kematian. Lalu Elisa datang dan menaburkan tepung. Dan taburan tepung itu memberikan makanan sehat dan memberikan mereka makan. Ada persoalan dengan makanan. Ada persoalan dengan kebutuhan. Ada persoalan dengan sesuap nasi yang menjadi kebutuhan kita. Tapi Tuhan juga memberikan solusi atas apa yang menjadi sesuap nasi kita untuk kita makan, untuk kita nikmati, supaya kita menikmati kehidupan melalui makanan itu. Yang keempat, dari apa yang telah kita baca atau menjadi pokok pembahasan kita, ketika Elisa berada dalam pelayanannya dan ada orang membawanya 20 roti jelai serta gandum. Lalu Elisa berkata kepada pelayannya supaya berikan kepada orang banyak itu makan. Secara perhitungan 20 roti jelai untuk memberikan makan 100 orang tidak cukup. Sehingga pelayannya bilang, bagaimana bisa saya memberikan 20 roti jelai kepada 100 orang? Tapi Elisa berkata, berikan kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Hal ini membawa kita mengingat kembali cerita dalam Perjanjian Baru
Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 dan 4.000 orang. Dari apa yang ada? Roti dan ikan. Di sini roti dan gandum. Tuhan buat mujizat, Tuhan buat perkara besar sehingga banyak orang bisa makan. Dari 2 Raja-Raja pasal 4 ini yang menceritakan tentang begitu banyak persoalan-persoalan dalam rumah tangga, persoalan keuangan, persoalan keluarga, persoalan kematian, persoalan makanan dan keracunan, persoalan bagaimana memberikan banyak orang makan. Semuanya itu menjadi persoalan-persoalan dalam hidup kita. Tapi hari ini Tuhan membuktikan bahwa Dia mampu memelihara kita. Dia mampu menyediakan berkat-berkat besar bagi kita. Dia mampu menunjukkan kepada kita dan membuktikan bahwa Dia hidup. Dia pemelihara sejati hidup kita. Jangan kita takut. Kita berjalan bersama dengan Dia. Saya ingin bersaksi tentang pengalaman hidup saya. Sejak Mei 2016, saya terkena jantung koroner. Dan Juni 2016, saya harus operasi dan pasang ring di jantung saya. Dalam ketakutan dan dalam kegelisahan, saya menjalani itu. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kehidupan kepada saya sehingga saya bisa hidup. Kemudian Mei 2019, saya cek lagi, kemudian ditemukan lagi ada penyempitan 40%. Dan tanggal 23 saya operasi lagi untuk pasang ring yang berikutnya. Dan sejak 2019 sampai hari ini, saya bisa menikmati hidup lagi. Saya mengalami segar, saya mengalami sukacita, saya mengalami kekuatan anugerah yang Tuhan berikan. Bahkan satu kesaksian ketika tanggal 23 Juni yang lalu, saya tes antigen, saya negatif. Dan puji Tuhan saya menikmati hidup. Tetapi setelah itu saya mulai batuk-batuk. Setelah saya batuk-batuk, saya pikir hal yang biasa. Kemudian akhir Juni saya merasa sesak napas. Lalu saya mencoba dengan semua obat flu. Kemudian saya bisa bertahan sampai dengan tanggal 9 Juli 2021 ini. Kemudian setelah kami di sekolah di kampus wisuda, tanggal 9 Juli saya tes lagi antigen dan ternyata saya positif. Setelah saya positif, saya tenangkan diri dengan Tuhan dan saya mengisolasi diri. Saya makan obat, makan yang cukup, kemudian beristirahat. Dan puji Tuhan, hari ini saya melewati semua masa-masa itu dalam pertolongan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Masih menanti sampai dengan tanggal 28 dan tanggal 4 Agustus, melewati semua dalam anugerah Tuhan. Tuhan memelihara kita, walaupun ada sakit penyakit, walaupun ada wabah corona, walaupun saudara positif, walaupun saudara mengalami kesulitan dengan sakit penyakit, kesulitan dengan keuangan, kesulitan dengan makan minum, kesulitan dengan persoalan-persoalan rumah tangga. Saya mau katakan hari ini, Tuhan pemelihara sejati bagi hidup kita. Dia memelihara kita sampai hari ini. Saya sejak 2016 sampai hari ini, setelah saya pasang ring, sudah 3 kali saya berserah sama Tuhan ketika saya merasa akan meninggal. Saya sudah siap dan saya sudah menyerahkan diri. Tapi puji Tuhan, Tuhan belum mengambil saya. Tuhan belum membawa saya kembali. Untuk apa? Dan saat inilah saya merenungkan, untuk apa arti hidup ini? Kalau Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita, artinya mari kita berkarya bagi Tuhan. Siap memberitakan Dia, Yesus Kristus Tuhan, pemelihara sejati hidup kita. Dia memelihara kita dengan sempurna. Selama kita ada dalam dunia ini, Dia memelihara kita sampai kepada kekekalan. Masuk dalam kerajaan surga, Dia tetap pemelihara. Dia tetap memelihara hidup kita dengan begitu sempurnanya. Karena Dia ingin
supaya kita tetap hidup bersama dengan Dia hari ini sampai selama-lamanya. Mari berpeganglah kepada Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus, pemelihara sejati. Tuhan memberkati. Shalom. Amin.